Halo teman-teman, saya Aiko, orang Jepang dan guru bahasa Jepang. Hari ini kita membahas ciri khas bahasa Jepang. Episode ini sesuai dengan buku Minna no Nihongo 1 versi bahasa Indonesia, halaman 2 yang berjudul Ciri khas bahasa Jepang. Walaupun teman-teman tidak punya bukunya, tetap bisa mengikuti. Saya sudah menyiapkan lesson note dalam bahasa Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Minna no Nihongo 1 adalah buku yang sangat populer dan digunakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Materi ini adalah dasar yang sangat penting sebelum belajar tata bahasa lebih jauh. Mungkin terlihat agak bosan atau terasa dasar sekali, tapi memahami kerangka bahasa Jepang di awal itu sangat penting. Apakah sudah buka buku Minna no Nihongo 1 atau lesson note? Kalau sudah, mari kita mulai. Di halaman ini ada 5 poin penting. Pertama, hinshi atau jenis kata. Kedua, gojun atau urutan kata. Ketiga, jutsugo atau predikat. Keempat, doshi atau partikel. Kelima, 省略 atau penghilangan kata. Di episode ini, kita fokus pada poin pertama, yaitu hinshi atau jenis kata. Jenis kata berarti jenis kata atau kategori kata. Dalam bahasa Jepang, level dasar ada 6 jenis utama. Pertama, kata kerja atau doshi. Kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan atau perbuatan. Kedua, kata sifat atau keiyoshi. Kata sifat adalah kata yang menyatakan sifat atau keadaan. Ketiga, kata benda atau meishi. Kata benda adalah kata yang menyatakan orang, benda, tempat, dan sebagainya. Keempat, kata keterangan atau fukushi. Kata keterangan adalah kata yang menjelaskan kata kerja atau kata sifat. Kelima, kata penghubung atau setsuzokushi. Kata penghubung adalah kata yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Keenam, partikel atau joshi. Partikel adalah kata yang menunjukkan hubungan antar kata dalam sebuah kalimat. Sekarang kita bahas satu persatu dan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Pertama, kata kerja. Kata kerja bahasa Jepang yang menyatakan tindakan atau aktivitas. Dalam bahasa Indonesia juga ada kata kerja seperti makan, pergi, belajar, bekerja. Jadi sebagai jenis kata, keduanya sama-sama punya kategori kata kerja. Bedanya dalam bahasa Indonesia, bentuk kata kerja tidak berubah karena subjek. Dalam bahasa Jepang, kata kerja berubah sesuai waktu dan tingkat kesopanan. Polanya lebih jelas dan sistematis. Contohnya, 私は朝ごはんを食べます。私は朝ごはんを食べます。Berarti saya makan sarapan. Makan adalah kata kerja ya. Dalam bahasa Jepang, makan adalah 食べます。Kedua, kata sifat. Kata sifat adalah menyatakan sifat atau keadaan. Dalam bahasa Indonesia juga ada kata sifat seperti besar, kecil, panas, cantik, sulit. Jadi, kategori ini juga ada dalam kedua bahasa. Tapi dalam bahasa Jepang ada 2 jenis, yaitu kata sifat i atau i keiyoshi dan kata sifat na atau na keiyoshi. Dalam bahasa Indonesia tidak ada pembandingan seperti ini. Contoh, このカレーは辛いです。このカレーは辛いです。Berarti kali ini pedas. Pedas adalah kata sifat ya. Dalam bahasa Jepang, pedas adalah karai. Karai adalah kata sifat i. Dalam bahasa Jepang,
kata sifat bisa langsung menjadi predikat tanpa kata adalah. Ini berbeda dengan struktur bahasa Indonesia yang sering memakai adalah dalam kalimat formal. Ketiga, kata benda. Kata benda untuk menyebut orang, benda, tempat, atau konsep. Dalam bahasa Indonesia juga ada kata benda seperti buku, rumah, mahasiswa, sekolah, kota. Jadi, kategori ini hampir sama dalam kedua bahasa. Contoh, 私は学生です。私は学生です。Berarti, saya belajar. Belajar adalah kata benda ya. Dalam bahasa Jepang, belajar adalah 学生. 学生 adalah kata benda. Dalam bahasa Jepang, dalam kalimat sopan, kata benda diikuti oleh desu. Seperti 学生です. Dalam bahasa Indonesia, tidak ada kata khusus yang menunjukkan tingkat kesopanan seperti ini. Keempat, kata keterangan. Kata keterangan adalah menjelaskan kata kerja atau kata sifat. Dalam bahasa Indonesia juga ada kata keterangan seperti sangat, pelan-pelan, cepat, sering. Jadi secara fungsi, keduanya mirip. Contoh, とても暑いです。とても暑いです。Berarti sangat panas. Sangat adalah kata keterangan, ya. Dalam bahasa Jepang, sangat adalah とても. とても adalah kata keterangan. Perbedaannya lebih ke posisi dalam kalimat dan kebiasaan pemakainya. Kelima, kata penghubung. Kata penghubung adalah kata yang menghubungkan dua kalimat. Dalam bahasa Indonesia juga ada kata penghubung seperti tetapi, karena, jadi, lalu. Jadi, kategori ini juga ada di kedua bahasa. Contoh, 辛いです。でも食べます。辛いです。でも食べます。Berarti pedas, tapi saya tetap makan. Tetapi adalah kata penghubung ya. Dalam bahasa Jepang, tetapi adalah demo. Demo adalah kata penghubung. Fungsinya dalam dua bahasa hampir sama, yaitu menghubungkan dua kalimat atau dua ide. Keenam, partikel. Partikel adalah salah satu bagian yang paling khas dalam bahasa Jepang. Di sinilah perbedaan terbesar dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak memiliki sistem partikel seperti ha, wo, ni yang secara khusus menandai topik, objek, atau arah. Dalam bahasa Indonesia, hubungan antar kata biasanya ditunjukkan oleh urutan kata atau oleh kata depan seperti di, ku, dari. Contoh, 私はコーヒーを飲みます。私はコーヒーを飲みます。Berarti saya minum kopi. Dalam kalimat ini ada dua partikel, yaitu ha dan wo. Ha, 私は. Ha adalah partikel yang menandai topik. Kohi wo adalah partikel yang menandai objek. Karena bahasa Indonesia tidak memiliki sistem seperti ini, banyak pembelajar merasa bagian partikel paling menantang. Sekarang ringkasan. Hari ini kita belajar tentang jenis kata. 6 jenis kata utama adalah kata kerja, kata sifat, kata benda, kata keterangan, kata penghubung, dan partikel. 5 jenis pertama juga ada dalam bahasa Indonesia dan fungsinya relatif mirip. Yang paling berbeda adalah partikel karena bahasa Indonesia tidak memiliki sistem partikel seperti bahasa Jepang. Jika teman-teman bisa mengenali 6 jenis kata ini dan memahami perbedaannya dengan bahasa Indonesia, belajar tata bahasa Jepang akan menjadi jauh lebih mudah. Episode kali ini sampai di sini.
Semoga podcast ini bisa membantu teman-teman belajar bahasa Jepang ya. Di episode berikutnya, kita akan lanjut ke poin kedua, yaitu gojun atau urutan kata dalam bahasa Jepang. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau kirim pesan ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.